Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang masalah-masalah manajemen risiko kontrak dalam perbankan syariah. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rizky Al-Fatih. Nama saya Firdausah Julia Putri. Nama saya Yusuf Mahendra. Langsung saja ke intinya, pengertian perbankan dan manajemen risiko. Istilah perbankan berasal dari kata bank, yaitu bank usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan tabungan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sedangkan istilah manajemen berasal dari kata manage, berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola. Selain itu, manajemen dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti penggunaan sumber dana secara efektif untuk mencapai sasaran. Kemudian risiko yang sering dikatakan sebagai uncertainty atau ketidakpastian. Dengan pembahasan di atas dapat kita buat suatu kesimpulan bahwa manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu metodologis dan sistematis dalam identifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan melakukan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Yang kedua yaitu identifikasi risiko. Menurut Darmawi, tahapan pertama dalam proses manajemen risiko adalah tahap identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, utang, dan personil perusahaan. Menurut Darmawi, proses identifikasi harus dilakukan secara cermat dan komprehensif sehingga tidak ada risiko yang terlewatkan atau tidak teridentifikasi. Dalam pelaksanaannya, identifikasi risiko dapat dilakukan dengan beberapa teknik antara lain brainstorming, kedua questionnaire, ketiga industri benchmarking, keempat skenario analisis, kelima assessment workshop, dan yang keenam incident investigation. Setelah proses identifikasi semua risiko-risiko yang mungkin terjadi pada suatu proyek dilakukan, diperlukan suatu tindak lanjut untuk menganalisis risiko-risiko tersebut. Al-Bahar dan Wendell mengatakan bahwa yang dibutuhkan adalah menentukan signifikasi atau dampak dari risiko tersebut melalui suatu analisis probabilities sebelum risiko tersebut dibawa memasuki tahapan risiko manajemen. Yang ketiga, proses manajemen risiko. Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses berikut ini: 1. Identifikasi risiko, 2. Evaluasi dan pengukuran risiko, dan 3. Pengelolaan risiko. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk identifikasi risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Banyak risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi, mulai dari risiko penyelewangan dan karyawan, risiko kejatuhan, meteor atau komet, dan lainnya. Ada beberapa teknik untuk mengidentifikasi risiko, misalnya menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu evaluasi dan pengukuran risiko. Maka berikutnya adalah mengukur risiko tersebut dan mengevaluasi risiko tersebut. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut. Ada beberapa teknik untuk mengukur risiko tergantung jenis risiko tersebut. Sebagai contoh, kita bisa memperkirakan probabilitas atau kemungkinan risiko atau suatu kejadian jelek terjadi. Dengan probabilitas tersebut, kita berusaha mengukur risiko. Sebagai contoh, ada risiko perusahaan terkena jatuhan meteor atau komet.
tetapi probabilitas risiko semacam itu sangat kecil. Karena itu risiko tersebut tidak perlu diperhatikan. Yang selanjutnya, pengelolaan risiko. Yang pertama, ada penghindaran. Cara paling mudah untuk dan aman untuk mengelola risiko adalah menghindar. Tetapi cara semacam ini barangkali tidak optimal. Sebagai contoh, jika kita ingin memperoleh keuntungan dari bisnis, maka mau tidak mau kita harus keluar dan menghadapi risiko tersebut. Kemudian kita akan mengelola risiko tersebut. Yang kedua yaitu ditahan atau retention. Dalam beberapa situasi akan lebih baik jika kita menghadapi sendiri risiko tersebut atau menahan risiko tersebut atau risk retention. Sebagai contoh, misalkan seseorang akan keluar rumah membeli sesuatu dari supermarket terdekat dengan menggunakan kendaraan tersebut tidak diasuransikan. Orang tersebut merasa asuransi terlalu repot, mahal, sementara dia akan menghindari kendaraan tersebut dengan hati-hati. Dalam contoh tersebut, orang tersebut memutuskan untuk menanggung sendiri. Yang ketiga, diverifikasi. Diverifikasi berarti menjebak exposure yang kita miliki sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua exposure saja. Sebagai contoh, kita barangkali akan memegang aset tidak hanya satu tetapi pada beberapa aset, misal saham A, saham B, obligasi C, properti dan sebagainya. Jika terjadi kerugian pada satu aset, kerugian tersebut diharapkan bisa dikompensasi oleh keuntungan dari aset lainnya. Yang keempat, ada transfer risiko. Jika kita tidak ingin menanggung risiko tertentu, kita bisa mentransfer risiko tersebut ke pihak lain yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut. Sebagai contoh, kita bisa membeli asuransi kecelakaan jika terjadi kecelakaan. Perusahaan asuransi akan menanggung kerugian dari kecelakaan tersebut. Dan yang kelima, pengendalian risiko. Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak kita inginkan. Sebagai contoh, untuk mencegah terjadinya kebakaran, kita memasang alarm asap di bangunan kita. Alarm tersebut merupakan salah satu cara kita mengendalikan risiko kebakaran. Dan yang terakhir, pendanaan risiko. Pendanaan risiko mempunyai arti bagaimana mendanai kerugian yang terjadi jika suatu risiko muncul. Selanjutnya, sini saya akan membahas tentang jenis-jenis risiko dalam perbankan. Yang pertama ada risiko pembiayaan. Pada umumnya, istilah risiko kredit itu
keempat, terjadinya penurunan besar-besaran terhadap nilai aset yang bank miliki. Tujuan manajemen risiko likuiditas secara spesifik adalah memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang dapat tempo. Memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan. Menjaga likuiditas bank pada tingkat optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang ditoleransi. Yang keempat, risiko operasional. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung, serta kerugian potensial berupa kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan. Di samping itu, risiko operasional juga dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat atau sulit dihitung secara kuantitatif, seperti nama baik atau reputasi bank, yang dampak kerugian terkait dengan reputasi pada akhirnya dapat berakibat pada kerugian finansial. Identifikasi risiko operasional perlu dilakukan untuk setiap produk, aktivitas, proses, dan sistem yang ada dan akan digunakan oleh bank. Identifikasi dimulai dari memahami bagaimana proses bisnis dilakukan berdasarkan proses pemetaan proses operasional utama dari bisnis tersebut. Selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional, produk, proses, dan sistem informasi yang berdampak negatif terhadap pencapaian organisasi bank. Manajemen kontrol dan proses operasional yang tepat di setiap proses utama tersebut akan dapat mengendalikan dan mengurangi terjadinya risiko operasional. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas proses kerja, mengurangi kerugian karena kegagalan proses, mengubah budaya kerja peduli risiko, dan terakhir menyediakan sistem peringatan dini terhadap gangguan suatu sistem ataupun manajemen. Yang kelima, ada risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang terjadi diakibatkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau lemahnya perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan juga antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko hukum. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam upaya menghindari terjadinya risiko hukum ini meliputi: 1. Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis. Yang kedua, keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru. Yang ketiga, keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai legal watch, tidak saja terhadap hukum positif, tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat, keharusan menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan terhadap risiko hukum. Yang kelima, keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara. Baik, dilanjutkan kepada bagian ke-6, yaitu risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko kerusakan potensial sebagai akibat opini negatif publik terhadap kegiatan bank sehingga mengalami penurunan jumlah nasabah atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau penurunan pendapatan. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 dikatakan risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Bank memantau risiko reputasi secara berkala dengan memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu akibat risiko reputasi serta memperhatikan indikator risiko reputasi saat ini. Indikator risiko reputasi dalam profil risiko bank lebih memperhatikan dan memantau berita yang berkaitan dengan reputasi bank. Indikator risiko reputasi bank lebih fokus pada pengaruh
kredibilitas pemilik dan bank. Etika bisnis bank yang berkaitan dengan transparansi informasi keuangan, SDM bank, pemasaran produk atau jasa bank, penggunaan hak atas kekayaan intelektual kerjasama dengan stakeholder lainnya, serta adanya frekuensi maupun materialitas eksposur pemberitaan negatif bank serta keluhan nasabah. Yang ketujuh ada resiko strategi. Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 13/23/PPI tahun 2011 mendefinisikan bahwa risiko strategi adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan atas bisnis. Kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal juga bagian dari risiko strategi. Akibat dari keputusan yang tidak tepat ini, bank harus mengeluarkan biaya yang besar dan gagal mencapai target bisnisnya. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait risiko ini. Yang kedelapan ada risiko kepatuhan. Dalam peraturan Bank Indonesia atau PPI nomor 13/23/PPI tahun 2011 mendefinisikan risiko kepatuhan sebagai risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Tidak ada perbedaan signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait risiko ini, selain hanya pada masalah prinsip syariah yang melekat pada bank syariah. Dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan, SKNR melakukan pemantauan risiko kepatuhan melalui indikator dari profil risiko kepatuhan, meliputi jumlah maupun frekuensi pelanggaran yang dilakukan bank, signifikansi tindak lanjut bank atas ketidakpatuhan tersebut serta pelanggaran atas ketentuan transaksi keuangan tertentu. Yang ke-9 ada risiko kepatuhan syariah. Menurut Islamic Financial Service Board atau IFSB, risiko kepatuhan syariah didefinisikan sebagai risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan bank Islam terhadap aturan dan prinsip syariah yang ditentukan oleh DPS atau lembaga sejenis di mana bank Islam beroperasi. Dengan demikian, proses identifikasi risiko kepatuhan syariah pada bank Islam dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mereview kesesuaian aktivitas bisnis yang tercermin dalam akad atau kontrak dengan tujuan syariah. Yang kedua, mengidentifikasi adanya pelanggaran prinsip-prinsip syariah pada keseluruhan aktivitas bisnis perbankan Islam. Terkait ada tidaknya unsur riba, gharar, masrif, maisir, tadbis, pemaksaan atau keharaman objek, komoditas atau kontrak. Dan yang ketiga, memeriksa kelengkapan pemenuhan rukun dan syarat pada setiap akad atau kontrak yang dibuat oleh bank Islam. Dan yang terakhir ada resiko investasi. Resiko investasi adalah resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Resiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah, di mana bank ikut menanggung resiko atas kerugian nasabah yang dibiayai atau profit and loss sharing. Yang kelima ada penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah. Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa mendatang,
meningkatkan metode dan proses pembiayaan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank atau RIFI dan Arifin. Penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap yang pertama ada kriteria risiko yang melekat pada aktivitas fungsional. Yang kedua ada risiko dari produk dan kegiatan usaha. Yang selanjutnya ada pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Yang kedua ada penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Dan yang ketiga ada pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko. Penyempurnaan proses pelapor apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Dan yang terakhir ada pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan keberlangsungan bank. Terima kasih. Sekian materi dari kami. Selanjutnya kan saya sudah mengumpulin beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Haikal. Apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam manajemen kontrak di perbankan syariah? Izin menjawab. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Haikal. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan dalam manajemen kontrak di perbankan syariah ya? Jadi jawabannya itu syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Yang kedua ada kecakapan para pihak dalam perjanjian. Yang ketiga ada syarat subjektif. Yang keempat suatu hal tertentu. Dan yang terakhir yaitu sebab yang halal. Jadi dari sisi perjanjiannya itu yang penting sudah disepakati berdua lah misalnya ya. Dua orang dia. Yang penting ada dari dua pihak itu udah ada perjanjian. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Ciska. Apa sih yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah dalam manajemen risiko? Jadi menjawab ya pertanyaan Teh Ciska. Yang pertanyaannya apa yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah dalam manajemen risiko? Terdapat 5. Yang pertama tidak mempertimbangkan peluang risiko. Yang kedua penyebab kejadian dan dampak risiko yang menguntungkan. Yang ketiga menggunakan checklist dan tidak mencari peluang peristiwa risiko lainnya. Yang keempat meremehkan dampak risiko. Yang kelima tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya risiko yang mungkin terjadi. Jadi sebelum melakukan aktivitas lah misalnya perjanjian berkomunikasi hal itu dulu supaya kedepannya itu bisa terjadi salah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Arif Ali. Risiko apa saja yang harus dihadapi oleh perbankan atau perusahaan dalam mengendalikan manajemen risiko secara syariah? Izin menjawab pertanyaan dari Arif Ali yaitu bank usaha. Jawabannya bank usaha syariah dan unit usaha syariah wajib menerapkan manajemen risiko yang mencakup 10 risiko, yaitu yang pertama ada risiko kredit, yang kedua ada risiko pasar, yang ketiga ada risiko likuiditas, yang keempat ada risiko operasional, yang kelima ada risiko hukum, yang keenam ada risiko reputasi, yang ketujuh risiko strategis,
Yang ke-8 ada resiko kepatuhan. Yang ke-9 ada resiko imbal hasil. Dan yang terakhir ada resiko investasi. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir ya dari TSK. Bagaimana jika terjadi musibah dalam perusahaan? Jadi musibah itu dari luar bukan perusahaan yang tidak bisa dihindari gitu ya. Dan sehingga aktivitas bisnis tersebut terganggu dan menghambat. Apakah ada sistem negosiasi atau kebijakan dari kontrak tersebut untuk menghadapi permasalahan seperti itu? Intinya menjawabnya pertanyaan TSK intinya gimana kebijakan kita untuk menghadapi masalah-masalah yang di luar Perusahaan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.